Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang takdir. Setelah tadi kita menjelaskan macam-macam takdir Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi waktunya. Sudah kita sebutkan tadi ada berapa? Ada 4 macam takdir. Nah, pada sesi selanjutnya ini masih berhubungan dengan takdir, yaitu suatu pertanyaan. Bolehkah seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dosa atau menjadi orang penjahat, bolehkah dia beralasan dengan takdir? Artinya begini nih, saya menjadi penjahat begini ini karena sudah takdir dari Allah. Saya menjadi pencuri, saya menjadi penipu, saya menjadi pembunuh, menjadi manusia yang zalim seperti ini karena takdir dari Allah. Jadi mau ngapain kamu? Gitu. Ini takdir dari Allah. Boleh nggak orang berprinsip seperti itu dan beralasan untuk berbuat dosa dan kejahatan dengan alasan takdir? Baik anak-anakku sekalian, jawabannya jelas tidak boleh, tidak bisa dibenarkan. Ya kenapa? Ya karena kan dia tidak pernah tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang takdirnya yang ada di dalam Allahul Mahfuz itu seperti apa. Kan tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu kita akan ditakdirkan menjadi orang jahat, menjadi orang yang saleh, menjadi laki-laki, menjadi perempuan? Kan tidak ada yang tahu. Kita akan mati kapan? Kan tidak ada yang tahu. Karena kita tidak pernah membaca catatan takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam Allahul Mahfuz itu. Justru sebaliknya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan manusia berakal. Nah, yang dengan akalnya ini manusia mampu memilih. Memilih apa? Memilih untuk melakukan perbuatan yang baik atau memilih untuk melakukan perbuatan yang buruk. Dan manusia pun juga bisa memahami akibatnya kalau melakukan suatu kebaikan itu apa, dan kalau melakukan suatu keburukan itu apa pula akibatnya. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk memilih, ditakdirkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga takdirkan manusia ini mampu untuk melakukan apa yang menjadi pilihannya. Kalau dia memilih kebaikan, dia mampu untuk melakukan kebaikan itu. Kalau dia malah memilih keburukan, kejahatan dan maksiat, dia mampu untuk melakukan kemaksiatannya itu. Nah, dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Yang memilih hidup untuk dalam kebaikan, melakukan kebaikan, berada dalam lingkungan orang-orang yang baik, pilihannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kebaikan pula. Dan sebaliknya, orang yang memilih keburukan, ya, memilih dan dia dan dia lakukan keburukan itu, dia lakukan maksiat itu, dia lakukan perbuatan dosa, maka dia nanti akan mendapatkan balasannya berupa keburukan pula. Nah, jadi begitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dibenarkan seseorang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat mengatakan bahwa dia menjadi penjahat, menjadi pelaku maksiat, itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar dia mengatakan seperti itu dan beralasan seperti itu atau membenarkan perbuatan dosanya dengan alasan takdir. Karena sekali lagi dia atau siapapun manusia tidak pernah mengetahui
takdirnya, catatan takdirnya seperti apa. Nah, paham ya? Karena itu kewajiban seorang muslim terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memahami bahwa segala sesuatu ini terjadi atas takdir Allah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman sebagai seorang muslim bagaimana sikapnya terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Pertama adalah kewajibannya beriman dan meyakini dengan teguh takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Beriman dan meyakini takdir-takdir itu dengan teguh. Bahwa semua apa yang terjadi, semua apa yang ada, ini semuanya terjadi atas kehendak Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban seorang beriman, seorang muslim itu adalah menerima takdir Allah dengan lapang dada dan ridha. Menerima takdir Allah dengan lapang dada dan ridha. Yang ketiga, bersyukur atas semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan tabah atas segala takdir yang buruk. Jadi yang menjadi takdir baik kita bersyukur kepada Allah atas takdir-takdir baik yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Dan sabar, tabah atas segala takdir-takdir buruk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas kita. Sabar dan tabah itu kewajiban kita. Yang keempat, bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Setelah kita berusaha penuh maksimal sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa jadinya, seperti apa hasilnya, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima apapun kemudian yang menjadi konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban seorang muslim atau setiap orang muslim terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang pertama, beriman dan meyakini takdir itu dengan teguh bahwa takdir itu yang baik maupun yang buruk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban pertama. Kewajiban kedua, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada dan ridha. Yang ketiga, bersyukur atas semua takdir baik Allah Subhanahu wa taala dan sabar tabah atas segala takdir yang buruk yang memang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bertawakal, pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu manfaat dari beriman kepada takdir ini sangat luar biasa. Hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada takdirnya, pasti iman kepada takdir ini akan melahirkan sikap-sikap dan kepribadian yang mulia pada orang-orang yang beriman. Yang diantaranya, satu, menjadi pribadi yang pemberani, pantang menyerah, dan bersungguh-sungguh dalam beramal dengan tekad dan penuh keyakinan. Sebab seorang yang beriman itu yakin bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya pasti tidak akan lari darinya. Dan apa yang memang oleh Allah tidak ditetapkan untuk dirinya pasti tidak akan menjadi miliknya. Pasti tidak akan menjadi miliknya. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada takdir Allah, pasti dia akan memiliki sikap dan kepribadian yang mulia disebabkan imannya kepada takdir itu. Yang diantaranya adalah dia akan menjadi pribadi yang pemberani, pantang menyerah, dan bersungguh-sungguh dalam beramal dengan tekad dengan penuh keyakinan. Sebab dia yakin bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya pasti tidak akan lari dari dirinya. Dan apa yang memang Allah tetapkan bukan untuk dirinya pasti tidak akan dia peroleh.
karena memang sudah tidak ditakdirkan oleh Allah meski dia berusaha seperti apapun usahanya. Yang kedua, akan menjadi pribadi yang selalu bersandar hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepadanya saat melakukan sebab-sebab, saat dia melakukan usaha-usaha untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi tidak bersandar kepada usahanya itu sendiri. Nah, karena orang yang beriman itu yakin bahwa segala sesuatu itu seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beriman kepada takdir dengan iman yang benar pasti akan hilang dari dirinya, akan terkikis dari dalam dirinya sifat-sifat tercela seperti sifat hasud, iri hati. Dia tidak akan punya sifat iri hati itu kepada orang lain ketika orang lain mempunyai kelebihan dan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Ya, dia yakin itu takdir dari Allah. Dia begitu, ya takdir dari Allah. Saya begini, ya takdir dari Allah. Yang harus saya terima, yang saya harus sabar dengannya. Ini ujian dari Allah. Yang kelebihan yang dimiliki oleh orang itu pun juga kelebihan dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkikis pula dari dirinya sifat sombong. Sombong karena memiliki kelebihan-kelebihan. Dia tidak akan punya kesombongan. Justru kalau kebaikan yang ada pada dirinya dia rasakan punya keistimewaan, dia hanya bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengistimewakannya, dan dia memohon kepada Allah agar bisa menerima keistimewaan ini dengan penuh rasa syukur, tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memandang orang lain yang tidak punya keistimewaan yang dia miliki itu, tidak memandang orang lain itu rendah, tidak memandang orang lain itu hina, tidak menjadi orang baik, tidak akan seperti itu. Jadi hilang rasa sombong dan hilang juga rasa bangga diri. Karena ia yakin bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan Allah lah pemberinya. Yang terakhir, pasti orang yang beriman kepada takdir itu akan menjadi pribadi yang selalu toleran. Ya, toleran. Karena apapun kejadian yang ada, orang itu kadang-kadang orang itu ada yang emosian. Kenapa emosi? Punya sifat emosian begitu ya. Orang itu sadar, oh itu memang ya Allah Allah menciptakannya orang seperti itu. Dia punya sifat seperti itu. Gitu. Dia akan bisa toleransi itu, akan menjadi orang pemaaf, akan menjadi orang yang sabar, tabah, dan tendang dalam menghadapi berbagai macam takdir Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Nah, demikian anak-anak sekalian, pelajaran kita tentang takdir ini berakhir sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Silahkan baca lagi tulisan yang Ustadz posting, yang Ustadz share pada di aplikasi ini. Nah, silahkan. Semoga kalian semuanya sukses. Semoga kita semuanya mempunyai keyakinan yang kuat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuahkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.